Selamat siang pemirsa. Senang sekali liputan Sri Kandi kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi terkini, teraktual, dan unik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Hoirunisa, dan inilah liputan Sri Kandi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Termasuk dalam salah satu program 99 Hari Kerja Bupati Sugiri Sancoko, Jalan Hos Cokro Aminoto diubah menjadi kawasan ikonik yang mengusung karakteristik budaya asli Ponorogo. Lalu bagaimanakah penampilannya saat ini? Klasik dan cantik, begitulah penggambaran dari Jalan Hos Cokro Aminoto yang menjadi wajah baru kota Ponorogo. Berada di pusat kota, Jalan Hos Cokro Aminoto disebut-sebut sebagai Malioboro-nya Ponorogo. Diresmikan pada 16 Agustus 2021 lalu oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang bertepatan dengan hari lahir salah satu tokoh guru bangsa yang namanya diabadikan menjadi nama jalan, yakni Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jalan Hos Cokro Aminoto juga dilengkapi dengan fasilitas kursi, jalur pedestrian, dan juga tempat sampah. Tak ketinggalan juga patung warok dan menara lampu merak yang menjadi ikon baru Ponorogo sekaligus daya tarik wisatawan. Namun begitu, keindahan dari gemerlap lampunya sendiri baru bisa dinikmati pada pukul 6 sore. Setiap hari Sabtu malam Minggu itu ramai sekali. Ya antaranya jam 5 sampai jam 9. Wajah baru Hos Cokro Aminoto ini mampu menarik perhatian masyarakat dan juga menjadi berkah tersendiri bagi pedagang di sekitarnya. Sudah berapa lama Bu jualan di sini? Sudah lama, sebelum ada Hos. Iya. Pendapatnya gimana nih Bu tentang wajah Hos yang baru? Ya lumayan. Pendapatannya meningkat ya Bu ya? Iya. Ya pengaruhnya di penjualan juga meningkat, soalnya ada wisatanya kalau malam banyak pengunjung gitu. Belum ada Hos kan nggak ada pengunjung, paling orang lewat aja mampir beli. Kayak ini ada banyak orang jalan-jalan, duduk-duduk di sini. Oh, pendapatnya ya bagus. Mana ya? Ya lebih baik dari dulu lah, dari dulu. Sudah pernah ke sini berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali? Iya. Mengapa milih bermain ke sini? Gimana, tempatnya bagus Mbak, jadi apa di hati itu jadi senang gitu. Spot fotonya gitu ya? Iya, spot fotonya juga bagus. Beralih ke informasi lain, Reok Ponorogo, salah satu kesenian yang saat ini sedang berjuang mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya hidup. Tak hanya sekedar tari, Reok sudah menjadi identitas dari Kabupaten Ponorogo. Lalu, bagaimana para pegiat seni dalam melestarikan Reok Ponorogo? Dari sekian banyak kesenian Nusantara, siapa sih yang gak kenal Reok Ponorogo? Topeng berkepala harimau Jawa dengan hiasan bulu burung merak yang bobotnya bisa mencapai puluhan kilogram dan menjadi ikon utama dari kesenian budaya yang sudah ada sejak tahun 1920 dan masih tetap eksis, bahkan populer hingga kancah mancanegara. Sesuai namanya, kesenian rakyat yang satu ini berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bila berkunjung ke Ponorogo yang dijuluki sebagai kota reok, belum lengkap rasanya jika belum mengunjungi pengrajin topeng dadak merak yang menjadi karakter ikonik dalam pertunjukan reok. Saat ini, kami mengunjungi kediaman salah seorang pengrajin topeng dadak merak, tepatnya di kediaman Bapak Mujiono, Desa Bondrang, Kecamatan Sau, Kabupaten Ponorogo. Sebelum menjadi pengrajin topeng dadak merak, Bapak Mujiono telah lebih dulu mengawali karir sebagai supplier bulu merak di Kabupaten Ponorogo. Saya menjadi pengrajin reok Ponorogo itu ya belum lama Mbak, itu kisaran sekitar
mulai 2008 ya, enggak lama. Tapi yang latar belakang bukan langsung dari langsung bikin reog, bukan. Saya berangkat dari supplier bulu merak di Ponorogo. Antara tahun itu saya memang menjadi supplier bulu merak di Ponorogo yang menyuplai kebutuhan bulu merak di Ponorogo. Itu yang melatar belakangi saya menjadi pengrajin. Properti yang saya buat di reog Ponorogo ini, jajanan tradisional Ponorogo ini, diantaranya ya kepala reog, kemudian dadak meraknya, kemudian alat musiknya itu kendang, sama ketipung. Itu kebetulan yang saya yang pegang sendiri langsung gitu. Dalam pembuatan properti reog, masing-masing membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada jenisnya. Kayak kepala aja membutuhkan waktu sekitar dari mulai bahan baku sampai barang jadi 1 bulanan. Karena kita tahu sendiri kayak bahan bakunya kepala reog itu kan berasal dari kayu dadap yang kebetulan agak susah juga. Kemudian kita potong, pengeringannya juga susah kan gitu. Jadi tidak boleh dijemur, kering secara alami otomatis kan agak lama. Itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk kepalanya aja. Kemudian dadak meraknya, konstruksi untuk ragangan dan konstruksinya bahan baku itu ragangannya itu kisaran sekitar 2-3 minggu. Reog itu kan memang agak lama karena bahan baku dari mulai bahan baku sampai barang jadi membutuhkan proses yang panjang. Untuk kendang juga sama. Malah kalau kendang lebih lama karena bahan kayu nangka yang bagus kan kayu nangka untuk properti di musiknya reog di kendangnya itu kendang kayu nangka. Membikin kendang itu 1 hari selesai jadi bentuknya, tapi kan kita proses harusnya kering, pengukiran, kemudian finishing untuk flitur biar bagus kan gitu. Jadi membutuhkan waktu yang agak lumayan panjang kalau kendang karena keringnya enggak cukup 1 bulan, apalagi musim sekarang musim hujan itu bisa sampai 3 bulan itu. Bapak Mujiono juga mengungkapkan adanya perubahan model reog dari masa ke masa. Dari mulai kepala dulu tidak besar, sekarang rata-rata agak besar. Ketinggiannya 170 cm, dulu cuman 55, 54 sudah termasuk tinggi. Kemudian dari dadak merak, kalau dulu kayak semacam daun daun waru ya, yang agak ngerucut gitu. Sekarang enggak. Sekarang agak lebar. Kendang pun demikian. Kalau dulu kendang tuh contohnya kendang kayak punya Yayasan Reog itu kan yang merah itu kecil kan gitu. Enggak ada bentuknya. Nah, sekarang bentuknya yang sekarang kan seperti itu. Yang sebelah kiri itu kalau dulu kan nggak punya pinggangnya ramping gitu ya. Sekarang enggak. Tapi ya tambah besar gitu. Jadi bentuknya tambah lebih besar gitu. Itu dari sisi kendang reognya. Pertunjukan kesenian reog Ponorogo selalu bisa memukau penontonnya. Gerakan yang khas, terutama saat penari inti mengenakan topeng dadak merak, selalu mampu membuat penonton terpesona. Selain karena keindahannya, penonton juga kerap penasaran dengan cara penari reog atau pembarong menopang topeng seberat 40 sampai 50 kg dengan leher dan gigi. Alih-alih mengandalkan ilmu gaib, seorang pembarong adalah orang yang sudah mengenali dan mencintai kesenian reog sejak kecil. Mereka mulai bergerak menari sejak masih kecil hingga dewasa. Sebagian besar seniman reog bahkan berasal dari keluarga penari reog pula, terutama dari Ponorogo, daerah asal kesenian reog. Ternyata berat, guys. Berat. Ini beratnya berapa, Pak? Ada 30 lebih 40-an. Boleh diceritakan sedikit, Pak, mulai kapan jadi seorang pembarong? Oke. Mulai pembarong itu saya masih kecil, Mbak. Waktu itu saya sekitar umur 12 tahun. Itu mulai belajar reog itu mulai dari awalnya saya bujang ganong. Waktu itu tahun 80, langsung sekitar 85, 84 itu saya bujang ganong
itu belajar reog mini, habis reog mini sekitar tahun 87 89 itu reog besar Mbak waktu itu. Menariknya, sang putra juga turut mengikuti jejaknya dalam melestarikan kesenian reog. Mas Aziz, bisa diceritain dikit nggak kapan mulai belajar reog? Kalau belajar reog itu sejak kelas 2 SMP, tapi reognya reog mini masihan, belum reog besar. Kenapa nih Mas tertarik belajar reog? Gimana ya? Cara hobi ya Mbak ya. Seneng ya kayak cara ya niat tenan punya hobi kesenian. Punya ketertarikan ya dengan reog? Iya. Informasi selanjutnya masih seputar kesenian reog Ponorogo. Salah satu tokoh yang tidak bisa lepas dari cerita reog yakni Warok. Lalu bagaimana kata pengamat terkait sosok Warok yang kerap dikaitkan dengan politik? Ponorogo terkenal dengan tarian khas reog. Kefamiliaran seni reog tidak hanya sekedar kesenian rakyat biasa. Di balik kemasyhuran reog ternyata menyimpan kisah pergumulan para warok yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari kesenian reog, bahkan terus bermetamorfosa hingga saat ini. Keterkaitan warok dalam kancah politik juga diungkapkan oleh Bapak Khoirul Rosidin, SIP MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di mana dalam tesisnya beliau mengangkat isu tersebut ke dalam judul Dinamika Peran Warok dalam Politik di Ponorogo. Nah, salah satu yang cukup menonjol dari perilaku politik para warok itu adalah bagaimana pada awalnya warok itu seorang tokoh ataupun yang ditokohkan di dalam kelompok yang kemudian mayoritas mereka memiliki kelompok seni reog. Kalau di dalam pagelaran seni reog, cara kostum itu beliau menggunakan kostum yang cukup menunjukkan seseorang yang punya wibawa yang cukup besar gitu kan. Nah, ada beberapa orang ya bisa mereka membawa tongkat. Nah, itulah yang difigurkan di dalam kesenian itu sebagai seorang warok. Ya. Warok itu bukan hanya sebagai pelaku seni, ya, tetapi pada akhirnya dia berproses ya. Ketika zaman Orde Baru itu bagaimana para warok itu dijadikan vote getter oleh beberapa partai politik. Jadi mereka karena mereka memiliki pengaruh yang kuat ya, mereka punya massa yang banyak, maka kemudian mereka dihimpun, mereka ditarik ke ranah politik yang pada akhirnya beberapa warok itu tidak hanya di partai politik tetapi juga di politik yang lain, misalnya mereka menduduki jabatan kepala desa. Nah, di beberapa tempat di Ponorogo itu banyak desa yang kemudian kepala desanya itu adalah seorang warok dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki baik fisik maupun non fisik. Misalnya bagaimana dengan kesaktiannya seorang warok itu, bagaimana dia mampu melindungi seluruh teritori desanya itu. Nah, ini salah satu kemudian yang menarik beberapa partai untuk menggait mereka masuk ke dalam ranah politik. Dengan adanya perkembangan zaman, peran-peran mereka akhirnya sudah mulai tergantikan. Paradigma itu sudah mulai terkikis ya, sudah mulai, dan bahkan kalau hari ini saya melihat warok-warok itu ya karena mungkin usia, kemudian juga sudah banyak yang meninggal, akhirnya kemudian yang muncul hari ini adalah warok yang hanya muncul dalam konteks seni saja. Yang kalau kita bandingkan kemampuan fisik dan non fisiknya, supranaturalnya itu jauh berbeda dengan warok-warok yang terdahulu. Jadi kecenderungannya sekarang ya warok itu ya hanya sebagai pelaku seni saja, jadi pelengkap dalam sebuah pertunjukan kesenian reog saja. Tak hanya terkenal dengan keseniannya, Ponorogo juga punya segudang kuliner yang tak boleh Anda lewatkan. Salah satunya adalah dawet jabung. Lalu, apakah keunikannya dibanding dawet daerah lain?
Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya mewakili kru yang bertugas, undur diri, dan sampai jumpa. Dawet Jabung merupakan salah satu kuliner khas Ponorogo. Di Desa Jabung, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, sejak dulu terkenal sebagai pusat penjual dawet jabung. Minuman khas Ponorogo ini mempunyai mitos tentang cara penyajiannya. Penyajian dawet jabung tidak jauh berbeda dengan minuman lainnya. Dawet disajikan menggunakan mangkok kecil dengan alas piring kecil atau piring tatakan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Dawet Jabung Mbak Cindy yang tepatnya di selatan perempatan Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Sekilas dawet jabung memang tidak jauh berbeda dengan dawet daerah lainnya. Kuliner khas ini berupa minuman manis yang terdiri dari cendol, tape ketan hitam, tambahan santan, dan air gula. Dan yang membuatnya istimewa yaitu gempol. Gempol inilah yang membuat dawet jabung berbeda dengan dawet lainnya. Gempol terbuat dari tepung beras. Keunikan dari dawet jabung ini yaitu cara pengambilannya hanya dengan mangkoknya saja, tidak dengan lepeknya. Mitosnya yang beredar, apabila pembeli mengambil dawet disertai piring tatakannya, maka pembeli wajib menikahi penjual dawet itu. Dawet jabung ini pernah dikunjungi artis Jawa Timur yaitu Cak Percil dan Abah Kirun, dan pernah diliput acara Trans 7 dengan bintang tamu Tukul Arwana dan Via Valen.